Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, kita berjumpa lagi dalam seri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imamat Rajani. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran kita pada saat ini saya mengambil tema berjuang meraih mahkota abadi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Ayat 25, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Ayat 26, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul kita berjuang meraih mahkota abadi. Ada kata berjuang dan ada kata meraih. Di dalam kehidupan kita ini, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan itu Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 13 ayatnya yang ke-24, itu orang tuh harus berjuang. Makanya dalam hidup ini Tuhan Yesus katakan begini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Jadi dalam hidup ini adalah perjuangan. Orang yang tidak berjuang tidak akan masuk sebagai pemenang. Tetapi orang yang hanya berusaha, dia tidak akan dapat masuk, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita hanya sampai berusaha tanpa berjuang, kita akan kalah di dalam apa? Meraih mahkota kehidupan itu. Nah, di dalam berjuang ini juga kita harus apa? Ada pertandingan tentunya. Setiap orang juga harus bertanding. Bertanding ini ya, tentunya kita tahu bukan bertanding sebagai sesama kita, tetapi bertanding dengan iman. Dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 tuh Rasul Paulus berkata bahwa dia mengakhiri pertandingan dengan baik. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Hidup adalah pertandingan. Jadi di sini kalau saya analogikan, kalau kita lihat olahraga hari ini sampai saat ini, apalagi sepak bola atau yang suka nonton Muay Thai atau UFC, MMA, itu adalah olahraga yang menjadi bisnis yang menjanjikan dan sangat berharga jutaan dolar sekarang ini. Artinya menjadi pemenang dalam suatu pertandingan akbar dunia akan mendatangkan popularitas dan uang. Untuk meraih nama baik, untuk meraih nama besar dan pengakuan akan dunia, biasanya satu klub mereka bersedia membayar harga yang sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang namanya alat-alat untuk persiapan olahraga, ya. Mereka mempersiapkan betul-betul ya yang mahal-mahal dan yang paling canggih. Dan para atlet-atlet ya dipersiapkan untuk mencapai kondisi puncak
pada saat pertandingan akbar nanti. Nah, kondisi puncak diperoleh dari training yang ketat. Latihan fisik berjam-jam setiap hari. Mungkin latihan teknik, terus gizi yang betul-betul ketat, konsumsi vitamin, makanan suplemen, serta mereka mungkin berkonsultasi dengan pakar-pakar kesehatan untuk memantau perkembangan kesehatan si atlet itu. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, tidak hanya memikirkan kondisi fisik dan mental atlet-atletnya saja, tetapi satu klub itu dia bersedia mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembibitan pemain. Mereka bikin training center, penyelenggaraan kompetisi yang secara nasional bahkan juga internasional. Dan bahkan biaya dikeluarkan untuk semua itu termasuk untuk akomodasi atlet, transportasi, tiket pesawat dan lain-lain. Nah, Alkitab berkata bahwa semuanya itu dilakukan hanya untuk meraih mahkota yang fana. Tetapi bagaimana orang berjuang mencapai mahkota yang fana? Bagaimana orang juga mau bertanding mati-matian mencapai mahkota yang fana? Tetapi pembacaan kita, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jika kita menang dalam pertandingan iman, maka ada mahkota abadi yang akan menjadi bagian hidup kita selama-lamanya. Hadiah dari pertandingan iman kita adalah mahkota abadi. Mahkota abadi adalah mahkota yang kita raih sebagai upah kemenangan kita dalam pertandingan iman. Artinya yang akan memperoleh mahkota abadi hanyalah mereka yang telah menang dalam pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 kriteria yang saya akan bagikan kepada kita semua. Bagaimana orang percaya yang akan meraih mahkota abadi lewat perjuangan itu. Nah, kita akan lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya di sini yang pertama, kita harus kenali betul siapa lawanmu. Karena lawan kita itu Bapak Ibu Saudara bukan sesama kita. Lawan saya dan saudara ya, kalau kita lagi bertanding, bukan orang-orang di sekitar kita. Bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak, atau bukan tetangga, atau bukan sesama pelayan. Tetapi lawan kita adalah yang kita tahu seperti Efesus 6 kan ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging kan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya kan? Melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di sini dikatakan di dalam hal ini kita harus tahu lawan kita. Karena dalam peserta itu harus ada yang menang. Hanya satu orang saja mendapat hadiah. Jadi bukan sesama kita. Tetapi nanti kita lihat bahwa ada lawan-lawan kita atau peserta-peserta yang ada di masing-masing saya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap kita mempunyai peserta. Makanya kita harus waspada. Karena ketika kita menghadapi lawan kita, ya, kita harus bertanding di dalam kehidupan kita. Makanya waspada sesuai dengan Ibrani 4 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 19-21, inilah peserta kita yang akan kita bertanding. Bukan sesama kita. Tetapi menurut Galatia 5 ayat 19-21 ada 15 macam peserta yang harus kita taklukkan setiap hari. Sampai hari perhentian yang sudah Tuhan sediakan untuk kita masing-masing.
Kita lihat ya, Galatia 5 ayat 19. Dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu ini peserta pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini setiap kita punya peserta ini. Percabulankah? Itu yang harus kita kalahkan di dalam apa? Kita bertanding. Dan di sini ya, ada 15 ini dikatakan kecemaran, hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara baca kembali ayat ini, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, tetapi mewakili dari peserta-peserta yaitu ini. Nah, ini dikategorikan dalam 3 besar sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di sini kita harus mengenal persis lawan kita. Kita harus tahu dalam hidup ini, keinginan-keinginan itu ya seringkali dipakai oleh roh-roh jahat di udara itu. Jadi di sini kita harus taklukkan, setiap kita semua ada yang namanya keinginan daging. Dan saya dan saudara harus taklukkan keinginan daging itu. Nah, keinginan daging itu berbicara tentang nafsu. Nah, di dalam manusia, dalam hidup ini, ada 3 nafsu yang sangat menguasai manusia. Yang sangat mendasar. Yang pertama dalam nafsu makan. Yang kedua nafsu untuk minum. Dan yang ketiga adalah nafsu untuk seks. Makanya terjadi ya, banyak orang saking nafsu makan, tubuhnya dia tidak jaga. Sehingga apa? Terjadilah penyakit-penyakit macam-macam. Karena tidak kontrol makannya, nafsunya terlalu tinggi. Orang nafsu minum, semuanya aja mau diminum. Sehingga apa? Akhirnya diabetes. Dan lain-lain. Kenapa? Suka yang manis-manis. Dan mendasar juga orang kalau tidak minum pasti mati. Makanya ada nafsu untuk minum. Tetapi yang berbahaya di sini, yang keinginan yang ketiga ini yang menghancurkan banyak hal. Ini nafsu seks berbahaya sekali. Nafsu seks itu berbicara tentang percabulan. Ya, hawa nafsu itu fantasi. Fantasi seks itu bagi orang-orang yang percaya itu sangat berbahaya. Karena kita tahu seks itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi hanya boleh dipergunakan oleh pasangan yang resmi. Yaitu laki-laki dan pasangannya perempuan. Bahkan yang sudah resmi menjadi suami istri. Yang sudah disahkan secara agama dan pemerintah. Nah, nafsu ini banyak terjadi di akhir zaman ini. Ada penyimpangan-penyimpangan nafsu yang salah. Kita lihat laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan milik orang lain. Pasangan udah benar perempuan, tetapi bukan menjadi haknya. Perempuan dengan perempuan. Atau perempuan dengan milik orang lain. Ini juga yang tidak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam 1 Korintus menulis juga bahwa dosa untuk diri sendiri itu adalah dosa seksual. Dalam Korintus menulis demikian. Dosa terhadap diri sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara hati-hati.
tubuh kebangkitan ini jangan kita cemarkan dengan nafsu ini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ini dikatakan dengan nafsu yang menyesatkan. Belum juga ditulis di situ adalah penyembahan berhala. Oleh karena nafsu seks, banyak orang juga jadi penyembah berhala. Orang terkena sihir. Susah apa? Mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan keluarga orang lain. Kalau suka ya suka, ya kan? Orang suka orang punya istri ya orang ambil. Laki-laki yang suka. Kenapa? Kepentingan diri sendiri. Atau sebaliknya. Ini adalah peserta Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus menang, jangan sampai kita kalah. Untuk mencapai mahkota abadi. Jangan mabuk dengan keadaan-keadaan. Itu semuanya fatamorgana. Terus kita lihat juga nafsu apa yang kita harus taklukkan. Tadi keinginan daging, sekarang apa? Panca indera kita yang harus kita menang. Keinginan mata ini berbahaya. Mata ini kalau sudah melihat berbahaya. Tuhan Yesus pernah warning. Persinahan terjadi bukan saja dari perbuatan, tetapi ketika kita sudah melihat dan kita tergerak untuk apa? Nafsu itu, maka kita sudah bersinah. Belum kita melihat yang lain-lain. Mata kita ini, jangan sampai firman katakan kalau sampai sudah gelap ini mata, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kita harus taklukkan juga mata ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah mata yang suka salah melihat. Telinga yang suka salah mendengar, itu panca indera. Mulut yang suka berkata-kata sesuai, baik penciuman atau peraba pun itu panca indera. Kalau kita sudah mencium sesuatu yang salah, kita harus lihat konfirmasi dengan firman. Jadi mata, telinga, mulut, penciuman, bahkan peraba pun, ya kecemaran itu roh pemecah itu semua. Jadi taklukkan keinginan panca indera kita. Saya tidak bahas banyak di sini, tetapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Mungkin kita pikir kemarin musuh kita sesama kita, tetapi cari tahu sekarang musuh kita. Apakah keinginan daging tadi? Atau sekarang keinginan mata? Kalau mata kita melihat orang lain senang, kita susah. Terus mata kita melihat kalau orang jadi susah, saya jadi senang. Itu juga mata. Dan berikut kita lihat di dalam keinginan-keinginan ini, nafsu ini. Taklukkan keangkuhan hidup. Itu juga adalah peserta, itu adalah musuh. Kalau keangkuhan hidup itu berbicara tentang emosi. Emosi itu satu keinginan untuk berkuasa. Satu keinginan untuk dihormati. Satu keinginan untuk disanjung. Itu yang namanya keangkuhan hidup. Orang kalau dia tidak dapat jabatan, tidak disanjung, tidak dihormati, dia menjadi marah. Itu biasa. Amarah itu ada. Kalau dia tidak dapat hal-hal itu, dia pasti akan berseteru. Ada perseteruan. Terus dikatakan juga ada perselisihan. Ada iri hati. Ada percideraan. Dan ada kedengkian. Jadi kita harus taklukkan juga itu Bapak Ibu Saudara. Emosi memang kenapa manusia ingin berkuasa Bapak Ibu Saudara. Memang sudah dari sananya manusia memang diciptakan untuk berkuasa. Sejak zaman Adam dan Hawa, Tuhan bilang berkuasa atas ikan-ikan, segala pohon-pohon di bumi, segala yang ada. Tetapi iblis membohongi kan? Sehingga apa? Diambillah kuasa itu untuk berkuasa, diambil. Makanya natural daripada manusia memang ingin orang untuk berkuasa. Itu sudah menjadi sifat. Makanya untuk cara apapun orang pengen berkuasa. Tetapi kalau dia tidak dapat, dia akan apa? Amarah akan dia timbul.
Dia berseteru dengan siapapun, bahkan di gereja pun terjadi hal ini. Kalau dia tidak dapat kuasa memegang satu jabatan, terjadi amarah, perselisihan, ada iri hati, bahkan sampai percideraan. Mulai dengki satu hamba Tuhan dengan pekerja yang lain. Ini juga peserta. Apakah Bapak Ibu Saudara masih amarah? Masih ada marah? Masih sering berseteru? Suami istri pun masih bersaing? Masih ada perselisihan? Terlebih masih iri hati? Ini juga yang harus kita kalahkan. Jadi bukan mengalahkan sesama kita, tetapi inilah peserta-pesertanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kriteria yang kedua, kalau kita mau mencapai, memperoleh mahkota abadi, itu hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang 24 kita lihat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi di sini menurut 1 Korintus 9 ayat 24, kriteria yang kedua adalah orang yang berani menghadapi pertandingan. Tidak akan ada mahkota tanpa pertandingan. Bisa nggak kita mendapat piala tanpa pertandingan? Bisa. Pialanya Anda beli di toko terus Anda pajang aja di rumah. Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan kita bertanding supaya kita merasakan nikmatnya kemenangan. Jadi kalau banyak orang ketika dia lihat, dia bilang ini kita punya kelemahan. Ketika dia tahu dia pemarah, dia bilang ini sudah bawaan lahir. Saya enggak bisa kalau enggak marah. Siapa bilang? Apa aja pasti marah. Itu saya sulit. Dia takut mengalahkan peserta pemarah dia itu. Tapi sesungguhnya marah itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Anda kalau bekerja di satu perusahaan, Anda pemarah. Tetapi kalau bos Anda, pimpinan perusahaan tertinggi, bikin kesalahan di depan Anda, apakah Anda akan marah, emosi? Saya rasa Anda tidak akan marah. Tetapi kalau sesama atau di bawah Anda, pasti Anda marah. Iya kan? Misalnya nih di satu kita lagi makan-makan nih, ada orang yang tumpahin kita kopi. Terus pas kita mau marah, pas kita lihat, waduh ternyata tentara garang lagi, punya pistol lagi. Kira-kira Anda bisa marah gak langsung tonjok? Ketika ditanya sama temannya, bisa gak lu marah? Oh enggak, jangan, ini bahaya lawannya. Berarti kan bukan sifat. Artinya pemarah itu pilihan. Tinggal Anda pilih mau marah atau tidak. Kalau Anda takut pasti Anda gak bisa marah. Nah itu juga kadang-kadang ya, kita takut untuk bertanding. Lawan amarah itu dengan apa? Mau orang di bawah kita, mau di atas kita harus lawan, jangan sampai marah. Tuhan bilang kan sabar. Tidak ada orang mati dengan kesabaran. Jadi di sini ya, sebelum saya dan saudara meraih kemenangan, yang harus dilakukan seorang atlet pertama kali adalah dia harus memasuki arena pertandingan itu terlebih dahulu. Masuk arena pertandingan itu tidak mudah memang. Butuh keberanian, butuh perjuangan. Tetapi yang berbahaya adalah pada saatnya bertanding, si atlet terserang ketakutan karena intimidasi lawan. Kalau kita boleh pakai di dalam istilah olahraga itu demam panggung. Nah ini musuh terbesar bagi para atlet. Intimidasi lawan itu musuh terbesar. Mengapa si atlet dapat terkena intimidasi?
Karena dia kehilangan fokus. Sehingga dia membiarkan situasi di luar arena pertandingan atau reputasi lawannya menguasainya sehingga membuatnya takut. Banyak dari kita begitu. Takut jadi miskin, akhirnya apa? Korupsi. Takut sama ini, takut sama itu. Apalagi suami takut sama istri. Padahal firman bilang kan, yang menjadi kepala adalah suami, bukan istri. Takut mau jadi masalah, soalnya istriku pemarah. Tetap harus kalahkan pemarah itu. Karena istri tunduk kepada suami. Oh, karena kita mengasihi kita pe suami, kita sayang sekali kita pe suami. Makanya kita harus marah-marah, tidak harus tunduk. Ditulis dalam firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan hai istri-istri, kasihilah suamimu. Tetapi suami-suami keenakan dikasihi, tapi tidak ada penundukan. Ini juga bahaya. Ini juga masalah. Padahal hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Artinya yang mengasihi istri itu suami, bukan istri yang mengasihi suami, tetapi istri harus tunduk. Pak, kalau saya tunduk, sedangkan saya tidak tunduk aja, kelakuannya kayak gini, Pak. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bagi istri-istri, salah satu peserta itu yang nggak mau tunduk itu. Kalau Anda tunduk sama figur suamimu, Anda memang kecewa. Karena Anda melihat looks-nya begini. Anda melihat keadaannya begini. Karena Anda melihat fisik, jangan Anda kecewa kalau Anda tunduk lihat itu. Tetapi kalau Anda tunduk sama suamimu, oleh karena Anda tunduk sama firman, itu benar. Tunduk sama firman, lakukan kepada suami. Itu baru bilang anak Tuhan, pengikut Yesus. Jadi Anda akan kecewa kalau lihat orangnya, tetapi kalau Anda tunduk pada firman, Anda pasti lakukan. Ini juga peserta. Jadi suami pun demikian. Harus hidup bijaksana, jangan penakut. Koperasi datang tagih utang, disuruh istri yang maju. Ngumpet, mama aja, bilang papa lagi keluar. Papa ndak ada di rumah. Biasanya kan begitu kalau kita suka lihat di medsos. Saya ketawa-ketawa lihatnya. Mau putusin listrik, petugas PLN mau putusin listrik. Yang ngamuk-ngamuk bukan suaminya, istrinya pakai parang kabur deh. Suaminya ngumpet di dalam. Mau kata-kata ucapan terima kasih habis ibadah pun banyakkan istri yang bicara. Suaminya diam, mama aja deh yang ngomong. Banyakkan begitu. Ini juga satu kelemahan. Ini harus juga jadi peserta. Ini musuh terbesar para atlet demam panggung. Kenapa? Dia terintimidasi. Alasannya tidak bisa bicara. Tak cuma tahu cari doi. Pokoknya untuk ini. Tidak juga begitu. Artinya kalau kita terintimidasi, kita nggak bisa bertanding dengan baik. Yang paling buruk adalah ketika kita demam panggung dapat membuat seorang atlet meninggalkan arena pertandingan. Karena saking dia takut sama istrinya, terjadilah perceraian. Karena suami saking egoisnya di dalam rumah tangga, terjadi juga perceraian. Meninggalkan arena. Nggak bisa duduk bersama terus berbicara dengan tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, musuh itu bukan suami istri. Tetapi itu ketakutan-ketakutan, suka menguasai, amarah, dengki, iri hati. Ya, jadi di sini jangan sampai kita terintimidasi. Untuk meraih kemenangan, jangan kita takut. Kalau kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara, itu bagaimana 10 pengintai dan 2 pengintai dibagi.
Ya kan? Di dalam ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya kan? Mereka takut, 10 pengintai takut waktu mereka mengintai ya di tanah yang dijanjikan. Mereka takut, artinya apa? Karena takut mereka akhirnya menyampaikan berita bohong pada rekan sebangsanya. Supaya segenap bangsa Israel juga tidak bertanding. Coba lihat ayat 32. Mereka menyampaikan apa juga? Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Berikut. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini karena takut. Kenapa? Mereka takut untuk bertanding. Ketakutan. Sehingga apa? Mereka lari dari arena pertandingan. Meninggalkan. Artinya apa? Ke-10 pengintai terintimidasi oleh ukuran tubuh musuh-musuh mereka. Mereka menganggap adalah tidak mungkin bagi belalang mengalahkan raksasa. Tetapi kita perhatikan 2 pengintai lain, Yosua dan Kaleb. Mereka berani maju dan bertempur. Mereka tidak memandang dirinya seperti belalang, tetapi sebagai pemenang. Coba kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi kita lihat di sini harus berani. Kalahkan segala ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi diri kita hari ini. Segala kelemahan-kelemahan kita. Yosua memimpin bangsa Israel menduduki Kanaan dan mengalahkan 31 raja di seberang sungai Yordan. Dan Kaleb mewarisi Hebron pada usianya yang ke-85 setelah berperang melawan orang Arba, bangsa raksasa yang paling besar dari antara orang enak. Itu nanti Bapak Ibu Saudara cek di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 15. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengalahkan raksasa-raksasa di dalam hidup kita. Seperti apa raksasa-raksasa itu? Mungkin sakit penyakit, keuangan, mungkin ketergantungan narkotika, egois, rendah diri, penakut dan lain-lain. Dengan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sanggup untuk ikut bertanding di dalam pertandingan iman. Karena firman Tuhan katakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jangan Anda pandang ukuran tubuh musuh. Seberapa berat masalah kita, tetapi arahkan pandangan kita kepada Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Ingat, untuk memenangkan pertandingan, kita harus terlebih dahulu memasuki arena pertandingan. Orang yang mendapatkan sesuatu tanpa pertandingan iman, mereka adalah pemenang-pemenang yang palsu.
Terkadang kan kita bilang, kok mereka boleh berhasil? Boleh. Kok mereka boleh sukses dengan cara-cara licik, iri hati, dengki? Mereka sukses loh. Sukses dalam keuangan, sukses dalam karir, sukses dalam jabatan, sukses dalam pelayanan. Tetapi ingat, kalau mereka mendapatkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, nepotisme, kolusi, korupsi, menipu, merampas, sabotase dan lain-lain, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan yang abadi. Memang mereka kelihatan dapat berkat. Karena berkat itu, berkat Tuhan itu ada dua kok. Yang namanya berkat Tuhan itu ada berkat universal. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, umat ciptaannya, Anda mau percaya Tuhan Yesus, Anda mau jadi perampok, Anda mau jadi penipu, Anda tetap mendapatkan matahari yang sama, udara yang sama, berkat-berkat jasmani bisa. Itu yang namanya berkat universal. Orang juga setia sama Tuhan sama juga dapat. Tetapi berkat yang kedua tidak akan dapat orang-orang yang melakukan yang di luar firman, yang kita kenal dengan berkat Bapa. Yaitu apa? Perlindungan, sukacita dan damai sejahtera. Orang-orang itu yang universal, yang di luar Tuhan, di luar pertandingan, mereka tidak dapat tiga hal ini. Sukacita, damai sejahtera, perlindungan mereka tidak dapat. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, mahkota dari Tuhan, harus betul-betul ya kita dapatkan dan ada perlindungan. Ya, sampai kapanpun Tuhan melindungi. Tetapi ada orang yang cepat kaya, cepat juga habis. Cepat sukses, cepat juga habis. Mungkin kita akan bilang kan, wah mereka kan tiap minggu ke gereja dan rajin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka boleh mengklaim, saya kan melayani di atas mimbar. Tetapi masih didapati orang-orang juga bisa berselingkuh. Kenapa dia tidak kuat melawan musuh itu? Dia orang-orang itu masih bisa menyuap atau ambil suap. Orang-orang itu juga dalam pekerjaan hari-hari dia bisa apa? Memanipulasi data. Dia masih bisa berjudi dan lain-lain. Tetapi ingat, ada ancaman di hari-hari akhir. Sesuai dengan Matius pasal 7 kan, ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok pembuat kejahatan? Yaitu Anda tidak mau bertanding. Anda tidak mau mengalahkan musuh-musuhmu walaupun Anda telah diurapi. Tetapi sifat membenci, memusuhi, menyimpan amarah, tidak mengampuni, Anda pembuat kejahatan. Karena apa? Anda nggak bisa mengalahkan peserta-peserta demikian. Jadi Tuhan bilang, betul kamu melayani. Itu baik, bagus, memenangkan untuk kerajaan sorga. Tetapi dirimu itu masih banyak musuh-musuh yang gak bisa kamu kalahkan. Dan orang-orang yang begitu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Makanya dikatakan tadi, berjuang. Kalau Anda berjuang berarti penuh dengan pengorbanan. Tetapi banyak dari kita sampai berusaha. Tapi firman bilang tadi kan,
orang berusaha, Tuhan Yesus bilang tidak akan dapat masuk. Terus kita lihat kriteria yang ketiga. Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Untuk mencapai mahkota keabadian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya di sini, setiap kita, kriteria ketiga, kita harus dapat menguasai diri dalam segala hal. Hal terpenting yang perlu dilakukan seorang atlet kalau kita perhatikan adalah menguasai diri. Kalau orang menguasai diri berarti dia mendisiplinkan dirinya. Tidak peduli dia sedang jenuh, dia sedang bosan. Jika tiba saatnya untuk dia latihan, maka dia tetap harus latihan. Tidak peduli dia sedang merasa tidak enak atau hatinya merasa tidak enak banget, tidak senang. Kalau sudah saatnya dia harus bertanding, dia akan bertanding. Kenapa? Dia suka untuk menguasai diri. Nggak mut-mutan. Kalau lagi nggak enak, lagi begini, lagi begitu, tergantung situasi saya mau melayani. Kalau enggak. Kalau bayarannya cuma segini, enggak deh, maaf. Enggak mencukupi. Anda termasuk pembuat kejahatan nanti. Kenapa? Seorang yang dapat menguasai diri adalah orang yang walaupun sedang mengalami kejenuhan atau dalam beban berat, ketika dia harus melayani, dia harus ke gereja melayani Tuhan atau ke persekutuan atau pergi ke mengunjungi orang-orang miskin, melayani orang-orang susah dan lain-lain. Artinya dia harus melayani Tuhan, dia akan tetap melakukannya dengan sukacita tanpa dia menunggu perasaan senang atau enggak senang. Coba Bapak Ibu Saudara kita lihat dalam Roma 12 ayatnya yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Intinya menguasai diri. Orang yang menguasai diri adalah orang yang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mengapa kita mudah mengeluh atau menjadi lemah dalam pertandingan iman? Karena kita seringkali berhayal yang terlalu tinggi. Padahal Tuhan sudah bilang kan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Kalau kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menyiksa diri sendiri. Karena harapan kita tidak ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang bahagia bukan orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kita dapat apa yang kita ingin. Tetapi orang yang bahagia adalah orang yang bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang dia dapatkan. Jadi dia tahu untuk bersyukur. Jadi orang yang bahagia itu ketika dia bersyukur sesuatu yang dia punya, yang dia dapatkan. Sedikit banyaknya dia tahu menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kalau dia tidak tahu bersyukur, itu tidak pernah cukup. Firman Tuhan bilang tuh neraka tuh tidak pernah kenyang. Ibarat sesuatu tuh bolong.
Tetapi kalau orang tahu bersyukur, sedikit atau banyak hasil yang dia dapatkan hari ini, minggu ini, bulan ini, ketika dia naikkan kepada Tuhan, maka dia akan cukup, dia akan bahagia. Tetapi orang yang rakus, orang rakus itu orang yang tidak pernah bersyukur. Minta duit dong Pak, contoh ya. Bro, saya boleh minta duit. Ditanya berapa? Berapa aja sesuai keikhlasan. Sering terjadi begini. Ketika dia cabut dompet, temannya cabut dompet. Dia lihat 500.000. Temannya bilang, nih 300. Kenapa enggak kasih aja semua? Bilang tadi keikhlasan, dia maksa kasih semua. Genapi aja lah 500 loh. Terus dia tinggal 500 di dompet. Kan banyak dari kita begitu, kenapa enggak digenapi aja? Nah, biasanya orang-orang begini karakternya. Apapun juga dia enggak mau bersyukur. Tetapi kalau orang bersyukur, cukup tidak cukup dia naik, Tuhan inilah hasil yang Engkau berikan kepadaku. Aku bersyukur kepadamu. Dan orang itu akan sangat bahagia. Apa yang dia dapatkan dia tahu bersyukur. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa bersyukur dengan apa yang ada. Kalau dia berhasil, dia tidak menjadi sombong. Dia boleh sebesar apapun, tetapi hatinya tetap rendah. Dia boleh sehebat apapun, tetapi dia sadar semuanya hanya karena anugerah. Dia boleh ke gereja naik BMW waktu sedang berhasil. Tetapi saat dia sedang gagal tetap dia naik BMO. Bus, mikro, ojek. Tetap dia bersyukur. Dia tetap jalan, pergi ke gereja dengan tegak dan berkata, walaupun saya sudah, saya lagi sedang susah, tetapi Allah mencintai saya. Aku pun tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dia pasti menyanyi lagunya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dia orang-orang yang bersyukur demikian, tidak malu. Kenapa? Dia mendisiplinkan dirinya. Mari kita cek di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi di sini dia suka cita. Dia bisa bersyukur dan dia bisa apa? Memberitakan firman. Lewat apa perbuatan dia? Melihat orang-orang melihat, wah, orang ini memang hebat ya, super body juga ya. Waktu sukses naik mobil mewah tetap aja dia rendah hati. Waktu lagi dalam keadaan terpuruk tetap juga naik bus, naik ojek, tetap aja dia tenang. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang mendisiplinkan dirinya. Dan yang keempat, kriteria yang keempat. Kita lihat juga kembali ke 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya di sini juga kriteria yang keempat untuk mencapai mahkota kehidupan, yaitu abadi. Keabadian dalam kehidupan kita. Seorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita harus bisa bertanya kepada diri kita, untuk apa saya ada di sini? Untuk apa saya lahir di dunia ini? Kita harus memikirkan tujuan hidup yang jelas. Saya hidup di dunia ini apa? Mari saudara mulai berdiam diri. Dan mulai bertanya kepada Tuhan.
Untuk apa saya hidup dan apa maunya Tuhan untuk saya lakukan. Karena memang didapati siapapun dia, banyak orang sebenarnya tidak tahu tujuan hidupnya. Akhirnya apa? Mereka hanya menjadi pemimpi. Karena mereka tidak tahu tujuan hidupnya, mereka menjadi penghayal. Bukan cuma sekedar penghayal, tetapi penghayal yang handal. Artinya orang-orang yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Banyak orang-orang demikian. Coba kita lihat di 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di sini ya, dia tahu tujuan hidup. Dia tahu dengan benar. Berarti tujuan hidup kita yang paling utama adalah agar hidup kita sempurna. Apa arti daripada hidup sempurna? Alkitab berkata bahwa Kristus adalah yang sulung bagi kita. Berarti hidup yang sempurna yaitu hidup seperti Kristus. Dia sudah mencontohkan, memberi teladan kepada kita cara hidup. Tetapi kan banyak orang katakan, mana mungkin, kita kan belum sempurna Pak, selama kita masih di dunia ini. Itu juga kadang-kadang kita mau menyesatkan diri kita sendiri. Siapa bilang tidak mungkin? Ada firman. Karena kita tahu saudara, Tuhan Yesus juga pernah hidup di dunia. Dan dia sempurna. Berarti adalah mungkin menjadi sempurna sementara hidup di dunia ini. Bukan sempurna hal-hal bagaimana kita, tetapi bagaimana ketika firman itu kita mau teladani, yang dilarang kita jauhi, yang disuruh kita buat. Itu kita bisa sempurna dalam apa? Menjalani perintah-perintah Tuhan. Boleh dong orang tidak berbuat dosa satu hari? Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Lihat dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Anak Allah siapa? Yesus. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa kurang? Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kalau kita mau. Lihat ayat 9. Setiap orang yang berasal dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Siapa bilang ini tidak mungkin? Firman Tuhan bilang tidak berbuat dosa lagi. Garis bawahi tidak berbuat dosa lagi. Artinya peserta-peserta itu kalau Anda bisa kalahkan, Anda tidak akan jatuh di dosa yang itu lagi. Ada kemungkinan ada dosa lain yang mencoba menawarkan. Tetapi firman katakan Anda tidak akan tertarik kok. Orang yang suka mencuri selalu dia jatuh ke dalam dosa lagi, mencuri. Ada orang suka bunuh, tetapi dia ini mau mencuri. Tetapi dia suka jatuh di dalam dosa pembunuhan. Jadi di sini kalau kita tahu, kalau kita sudah lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Makanya kalau kita masih bilang mana mungkin, berarti Anda masih ada yang namanya peserta yang iblis ada di dalamnya. Karena berasal dari iblis. Memang perbuatan-perbuatan demikian berasal dari iblis. Jadi di sini hidup sempurna.
Karena Kristus pernah hidup, jadi mungkin kita juga pasti. Mari kita lihat kehidupan, kalau kita meneladani Kristus, kita menjadi benar. Kalau kita berkata, ya, saya dan saudara berkata, hidup kita seperti Yesus, maka kita harus hidup seturut firman. Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Makanya jangan keluar-keluar. Ayat yang berikut 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda masih bilang mana mungkin, Anda bukan di dalam, Anda masih di luar. Dan sangat berpotensi Anda masih mengikuti musuh-musuh Anda, yaitu yang tadi sudah dijabarkan, dan Anda milik iblis menurut Alkitab. Jangan mau ya Bapak Ibu Saudara. Jangan mau. Maka dari itu kita diberikan firman ini untuk kita bertanding dengan benar. Dan kriteria yang terakhir, yang kelima. Kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya yang kelima adalah seseorang yang melatih tubuhnya dan sadar akan dirinya siapa. Dia harus sadar dirinya adalah saksi Kristus dan hamba. Banyak orang ya tidak melatih tubuhnya dan tidak menyadari kalau dia ini hanya saksi. Karena firman Tuhan bilang to be my witness. Ya kan, menjadi saksiku. Bukan bersaksi terhadap diri sendiri. Kan firman Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita ini saksi Kristus. Yesus bilang to be my witness. Bukan kita bersaksi tentang diri kita. Banyak orang kan bersaksi bukan Kristus, tetapi pencapaian dirinya. Nggak sadar kalau dia itu hamba. Jadi di sini juga kalau kita lihat Rasul Paulus menyadari akan siapa dirinya. Walaupun dia adalah orang yang bekerja paling banyak dalam Alkitab. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Tetapi dia masih dapat berkata, aku hanya hamba, aku hanya saksi Kristus. Iya kan? Jadi di sini juga itu peserta juga keegoisan itu. Suka mau dihormati, diberi penghargaan-penghargaan. Kalau kita lagi benar-benar yang melatih tubuh kita, iman kita, kita harus sadar diri kita. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Artinya pelajaran yang dapat kita ambil dari Paulus, bahwa Paulus adalah seorang yang sadar bahwa apapun yang telah dia perbuat, dia tidak akan merasa berjasa pada Tuhan. Ya kan? Kita sudah tahu ayat yang kita kenal Lukas 17 kan, ayat 7 sampai 10. Ya, ketika dia melayani Tuhan, akhirnya apa? Dia harus bagaimana? Dia tidak minta penghargaan. Siapa yang di antara kamu, firman Tuhan bilang,
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat berikut. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Berikut. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Berikut. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, karena dia menyadari, Paulus menyadari bahwa hutangnya terlalu besar pada Tuhan. Hutang pada manusia masih dapat dibayar. Tetapi hutang pada Tuhan bagaimana cara membayarnya? Karena Tuhan pakai darah membayar kita. Artinya di sini ya, menangkan itu. Daging tidak harus berkuasa lagi dalam hidup kita. Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang rohani. Jadi roh yang mengatur daging. Pada waktu kita percaya Tuhan dan bertobat, memang kadangkala daging kita masih mengontrol roh kita. Makanya kan bahayanya begini. Jika kita membaca Alkitab sering mengantuk, benar enggak? Jika kita ibadah kita tidur. Tidur dalam ibadah, malas dengar khotbah. Sering tertidur waktu menyembah dan berdoa di dalam keluarga, mungkin di dalam rumah tangga. Ini karena apa? Daging masih dominan mengontrol roh kita. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Jadi sekarang kita harus melatih diri kita supaya roh mengalahkan dan mengontrol daging. Kita harus melatih roh kita untuk peka mendengar suara Roh Kudus. Kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Akibat dari tunduknya daging pada roh adalah kesukaan Taurat Tuhan menurut Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar mengalahkan peserta ini. Dan kita harus tunduk absolut kepada Allah. Coba lihat dalam Yakobus pasal 4. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Maksudnya tahirkanlah tanganmu. Itu perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan seratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi di sini kita harus takluk, tunduk absolut kepada Allah. Karena apa? Untuk melawan iblis bukan kita bilang, oh saya punya urapan, saya punya karunia untuk mengusir setan. Tetapi menurut firman, ya lebih baik kalau Anda punya karunia sesuai firman, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Artinya apa?
saudara bertanya terus kepada Tuhan. Jangan mencobai, karena iblis datang dengan pencobaan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya kan begitu. Artinya apa? Kita dapat proteksi kok, ada perlindungan, ada urapan. Tetapi Yesus katakan ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di sini juga kita harus tunduk. Dan 1 Petrus 5, karena iblis itu licik. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 kita lihat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara. Anda tidak cukup untuk Anda bilang saya doa semalaman. Anda berjaga-jaga doa semalaman tidak sampai 1 malam kok, mulai jam berapa. Tetapi iblis ya, 1 kali 24 jam dia berkeliling. 365 hari dia berkeliling mencari mangsa. Anda 1 kali 24 jam tidak sampai. Makanya berjaga-jaga, Anda waspada, Anda tunduk kepada tangan Allah yang kuat. Supaya iblis tidak dapat dan Anda menjadi pemenang. Jadi vitamin-vitamin itu firman Tuhan. Gizi-gizi itu adalah tunduk kepada Tuhan. Maka peserta-peserta itu akan Anda mudah untuk mengalahkan. Karena gizi dan vitamin itu adalah firman Allah yang benar. Dan saya akan simpulkan Bapak Ibu Saudara. Mahkota abadi adalah mahkota yang saya dan saudara raih. Itu diraih oleh orang-orang yang percaya, termasuk saya dan saudara. Supaya namanya dapat terdaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Nama kita akan terdaftar Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sampai ada orang bilang nama kita tidak akan terhapus. Siapa bilang? Kalau Anda tidak bertanding menang sampai garis akhir, Anda tidak memelihara iman, pasti terhapus. Karena apa? Itu kita ini sama dengan penumpang pesawat. Saya mau kasih tahu ya, sebelum kita lihat ayat-ayatnya. Penumpang pesawat itu namanya ada manifest. Daftar passenger. Manifest ini ya kita ada. Tetapi kalau kita sampai akhir mau take off, kita sudah ada di dalam pesawat. Tetapi waktu dalam menunggu kita kalah, kita sibuk dengan urusan, mungkin sakit perut, atau kita ngobrol di kafe, minum kopi, udah dipanggil-panggil, nggak muncul, nggak naik pesawat, ya, itu sampai di sana atau ya sampai di tujuan, nama kita nggak ada. Biasanya kalau saya dulu kerja di shipping, namanya kargo itu satu kontainer itu udah aja namanya manifest. Nah, manifest itu terdaftar ya, daftar-daftar barang. Tetapi kalau di sana tidak ada, saya harus susul dengan yang namanya manifest alteration. Artinya ya ada perubahan. Tadinya ada 10 kontainer, ternyata cuma 3 kontainer yang ada. 7 kontainernya nggak ada. Jadi itu namanya manifest alteration. Dalam bill of lading 10, tetapi ternyata cuma 3. Jadi nama kita juga bisa terhapus. Coba lihat Keluaran 32 ayat 33 Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Nah, siapa bilang? Ya orang yang berdosa terhadap Tuhan hendak mengakhiri sampai akhir pertandingan, ya selesai hidupnya. Dia kalah.
Masih ada juga ayat-ayat yang lain. Mazmur 69 ayat 29, coba kita lihat. Jadi jangan percaya orang-orang bilang sekali tertulis tetap tertulis. Kalau Anda sampai memenangkan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Anda kalah satu peserta pun Anda tidak bisa mengalahkan. Karena Anda takut Anda tidak akan tertulis. Yang ada manifest alteration. Lukas 10 ayat 20. Saya akan akhiri dengan ayat-ayat ini. Waktu mereka senang ya bahwa iblis kalah, tapi Tuhan Yesus tidak bangga dengan kekalahan itu. Tetapi Tuhan Yesus nasihati apa dalam Lukas 10 ayat 20? Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kita lihat lagi Wahyu 3 ayat 5. Hanya orang menang. Menang dalam apa ya? Tadi kita sudah uraikan kita sudah sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Wahyu 3 ayat 5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan dah hapus. Karena apa? Pemenang. Berarti kalau kalah, hapus. Dan ayat yang terakhir kita lihat. Wahyu 21 ayatnya yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saya mau jelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara. Dusta itu ketika Anda tidak mengakui firman Tuhan. Anda tidak mengakui nama Yesus. Banyak orang sudah tidak mau pakai nama Yesus. Anda pendusta. Anda melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya kalau Tuhan sudah katakan, firman sudah katakan nama di atas segala nama, berarti apa yang tertulis, apa yang kita dengar, nama yang di atas segala nama hanya nama Yesus. Jangan pakai lagi nama A, nama B, Bapak A, Bapak B. Bapa di sorga dalam nama Yesus, itu nama paling tinggi. Kenapa kok jadi lupa dan Anda pendusta? Coba Anda sadari. Itu merupakan kekejian atau dusta. Anda mendustai bahwa nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Saudara udah tahu nama apa yang saya nak mau sebut? Lagi heboh. Nama ini, nama itu, Bapak ini, Bapak itu. Tetapi hanya Bapa di sorga dalam nama Yesus. Dan Yesus telah berikan kepada kita. Bapa telah berikan namanya kepada Yesus, kepada dia, kepada firman itu, yaitu nama Yesus Kristus. Makanya waktu dia datang diberi nama.
Karena dia adalah roh. Ya kan? Tapi kok jadi lupa coba deh. Bertobat, kaji lagi. Siapakah nama di atas segala nama? Adakah lebih besar dari nama Yesus? Tidak ada. Demikian ya firman Tuhan, mari bertanding dengan benar dan sampai garis akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Sehingga Engkau selalu menyertai kami. Kau melindungi kami, memberkati kehidupan kami. Bahkan membentuk kami, menegur kami, mengajar kami. Untuk supaya kami menang di dalam pertandingan iman. Dan kami tidak sendiri. Firman-Mu telah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Immanuel ada selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya kami tidak sendiri, kami dapat mengalahkan musuh-musuh, dapat mengalahkan peserta-peserta yang ada di dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan, mencapai mahkota abadi yang daripada Tuhan. Dan kami percaya oleh Roh Kudus yang akan menuntun jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami yang menyaksikan program ini ya Tuhan. Di mana program ini sampai ya Tuhan Yesus. Lewat pengajaran-pengajaran Yayasan Imamat Rajani ya Tuhan Yesus. Kami percaya terberkati oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Apapun masalah dan kelemahan kami, firman Tuhan telah menguatkan kami. Firman Tuhan telah memberi petunjuk kepada kami. Dan firman Tuhan sudah bawa kami untuk kami bertanding dan memperoleh kemenangan yang bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menang dan kami lebih daripada pemenang. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Arahkanlah pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Serta perantaraan dengan Roh Kudus. Menguatkan kami. Memberi kami kekuatan, kesehatan, keberhasilan dan kemenangan. Kalau kami betul-betul melakukan persis apa yang dikatakan firman Tuhan yang kami dengar saat ini, kami pasti menjadi pemenang. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.